Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang bait 237, wa harrik bihi ma qablahu mutasakkina wa askithu hatta yarji'al lafzu ashala. Dan harokatkan dengan harokat hamzah, huruf sebelum harokat hamzah itu berbaris sukun, dan buang hamzahnya sehingga lafaz itu kembali lebih mudah dibaca. Nah, kemarin itu kita sudah pelajari tentang hamzah yang sukun yang terletak sebelum hamzah yang berharokat ada 5 macam. Pertama, bentuknya ada sakin mafsul, sukunnya itu sukun sahih, ya, sukun sahih. Yang pertama sukun sahih, yang kedua adalah 2 huruf lin, yang ketiga 2 huruf mad dan 2 huruf lin. Dan itu sudah diterangkan 3 macam itu, ya. Sedangkan macam yang keempat, yang kelima, kan tadi kata Nazim mengatakan bahwa sukun yang terletak sebelum hamzah yang berharokat ada 5 macam, ya kan? Pertama, yang terletak sebelum hamzah sukunnya itu adalah sukun sahih. Contohnya yas amuna, syato'ahu dibaca syatohu, Al-Quran dibaca Al-Quran, Al-Dham'an dibaca Al-Dham'an, ya. Kemudian juz'a dibaca juz'a, itu oleh Imam Hamzah ketika berwakaf. Kemudian yang kedua 2 huruf lin, yaitu contohnya misalnya sawata dibaca sawah, kemudian mauila dibaca mauila, sawatikum dibaca sawatikum, gitu. Syai'an dibaca syaya, kan gitu. Itu yang 2 huruf lin. Ada lagi yang ketiga adalah 2 huruf mad dan 2 huruf lin. Contohnya gimana? Contohnya misalnya as-su'a dibaca as-su'a, kemudian si'at dibaca si'at, kemudian musi'u dibaca musi'u, antabu'a dibaca antabu'a, su'a dibaca su'u, dibaca as-su'u, dibaca as-su'. Nah, itu semua dibaca dengan apa namanya? Yang pertama tadi dibaca semuanya dengan apa? Dengan nakol, ya, dengan nakol, memindahkan harokat hamzah kepada huruf sukun sebelumnya. Nah, berarti ada nih macam keempat dan macam kelima. Apa itu yang macam 4 kelima? Siwa annahu min ba'di ma alifun jara yusahiluhu mahma tawassato madkhala, ya, kecuali katanya annahu, bahwasanya Imam Hamzah min ba'di ma alifun jara, dari sesudah huruf alif jaro yang berlaku, yusahiluhu, maka dia membaca tashil hu akan apa namanya, akan huruf hamzahnya dibaca tashil mahma, kapan saja, tawassato, ketika huruf itu berada di tengah-tengah kalimat, madkhala, cara itu masuk. Wa yubdiluhu, kalau tadi cara pertama adalah dibaca tashil, maka cara kedua wa yubdiluhu, hamzah membaca dengan ibdal, wa yubdiluhu, dan membaca ibdal hamzah hu akan huruf hamzah mahma, kapan saja, ya, tatorrofa, ketika huruf hamzah itu berada di ujung kalimat, mislahu, sepertinya, ya, mislahu itu artinya seperti harokat hamzah, ya. Kemudian wayak suru, dan dibaca 2 harokat, au yamdi, atau berlalu alal maddi, atas 6 harokat,
atwala itu dibaca lebih panjang. Hadza huwa an-naw'ur rabi'u min anwa'il hamzi al-mutaharrikil waqi'i ba'da sakinin. Hadza huwa an-naw'u, ini adalah huwa an-naw'ur rabi'u, yaitu macam yang keempat. Kalau tadi kan 3 macam tuh ya. Pertama hamzah yang dahului oleh sukun soheh, kedua hamzah yang dahului oleh 2 huruf lin, ketiga hamzah yang dahului oleh 2 huruf mad dan 2 huruf lin, ya kan? Nah sekarang cara macam keempat adalah macam keempat min anwa'il hamzil mutaharrikil waqi ba'da sakinin, termasuk macam-macam hamzah yang berharokat. Hamzahnya berharokat tapi al-waqi yang terletak ba'da sakinin, sesudah sukun, ya, sesudah sukun. Hamzah didahului oleh sukun gitu. Nah, bagaimana walamma kana hukmuhu, dan tatkala hukum hamzah tadi, hukum yang hamzah yang terletak sebelumnya sukun tadi itu ya, hukum yang keempat ini mukhalifan, yaitu mukhalifan itu berbeda hukmal anwa'is salasati sabiqati, artinya dengan hukum macam yang ketiga yang telah lalu. Artinya hukum yang telah lalu kan udah dijelasin tuh, hukum pertama, macam pertama, macam kedua. Macam pertama adalah sukun yang didahului oleh huruf hamzah berharokat. Pertama sukunnya sebelum apa namanya, sebelum hamzah ada sukun soheh, ya kan? Kemudian yang kedua sebelum hamzah ada 2 huruf lin, sebelum hamzah yang ketiga adalah 2 huruf mad dan 2 huruf lin. Nah sekarang macam keempat ini adalah berbeda dengan macam yang 3 tadi, ma'wuqu'il hamzi, padahal gitu kan, wuqu'il hamzi, terletak hamzah itu fihi, pada kalimat itu muharrakan, hamzahnya berharokat ba'da sakinin, sesudah sukun. Jadi hamzahnya berharokat tapi sebelumnya ada harokat, ada huruf sukun, ya, sukun. Kawuqu'ihi, seperti terletaknya hamzah ya, fiha, pada 3 macam tadi. Istasna, mengecualikan, an-nadhimu, pengarang nazam, hadzan nau'a, akan macam ini. Jadi macam ini, macam yang keempat ini berbeda dengan 3 macam 3 macam yang sudah kita pelajari. Wa bayyana, dan menjelaskan nazim hukmahu, hukum yang keempat ini. Faqala, maka nazim ngomong di dalam bait 238, siwa annahu min ba'di ma alifun jara yusahiluhu mahma tawassata madkhala wa yubdiluhu ma tatarrafa mithlahu wa yasuru aw yamdi 'alal maddi atwala. Maka dia di sini menjelaskan hukum bait 238. Apa hukumnya? Siwa annahu ila akhirih, siwa annahu min ba'di ma alifun jara yusahiluhu mahma tawassata madkhala. Faka'annahu, seakan-akan nadim itu qala, berkata, unkul, pindahkan. Yang dipindahkan apa? Harokatal hamzi, harokat hamzanya pindahkan kemana? Ila sakini, kepada huruf sukun, qablahu, sebelumnya, kepada huruf sukun sebelumnya. Jadi harokat hamzanya pindahin ke sukun, ke huruf sukun sebelum hamzah. Dipil hamzah, dan buang hamzahnya. Itu kan cara nakal tuh, ya kan? Illa, kecuali idza kana hadas sakinu, kecuali apabila sukun ini berupa apa? Alifan, berupa alif. Jadi kan kalau pindahkan harokat hamzah kepada huruf sukun sebelumnya, itu apa namanya? Nakol. Ini kecuali bahwa sukun ini berupa alif. Sukunnya ini hamzah, tapi dahulu oleh sukun, tapi sukunnya berupa alif, begitu, berupa alif, ya. Fa inna hamzata, maka sesungguhnya hamzah yusahilu, dia baca tashil. Apa yang dibaca tashil? Hamzahnya tadi yang terletak sebelum sukun, ya, yusahilu, dia baca tashil hadal hamzah ini. Jadi hamzahnya tadi dibaca tashil, ya, bukan alifnya yang dibaca tashil, hamzahnya dibaca tashil. Idza kana, apabila hamzah tersebut berada fi wastil kalimati, pada tengah-tengah kalimat.
Jadi kalau hamzahnya ada di tengah-tengah kalimat, baca tashil. Siapa? Imam Hamzah. Wa yubdiluhu, dia baca ibdal. Hamzahnya tadi, huruf hamzahnya dibaca ibdal oleh Imam Hamzah. Idza kana fi tarfil kalimati, apabila hamzahnya tersebut ada di ujung kalimat, ujung kata. Gitu. Jadi kalau hamzahnya berada pada tengah-tengah kata, maka dibaca tashil. Tapi kalau hamzahnya ada di ujung kalimat, maka baca ibdal. Gitu. Siapa yang baca? Imam Hamzah. Saat apa? Saat waqaf. Saat apa? Saat waqaf. Fayakunu hadan naw'u qismaini, maka jadilah macam keempat ini dua cara, dua bagian. Fadzakara, maka menyebutkan nazim, menyebutkan hukmal qismal awwala, hukum bagian yang pertama. Yaqulu, dia ngomong nih bagian yang pertama, nazim ngomong siwa annahu min ba'di ma alifun jara yusahiluhu mahma tawassata madkhala. Nah, dia ngomong bagian yang pertama itu wadhamiru fi annahu, siwa annahu, hu tuh domir kan, ya'udu alal hamzah, itu kembali kepada ala hamzah, tak, dia kembali kepada Imam Hamzah. Jadi annahu, kecuali annahu, bahwasanya Imam Hamzah, hu kembali kepada Imam Hamzah. Wadhamirul barizu, domir bariz, domir yang nampak, fi yusahiluhu, pada kalimat wa yusahiluhu mahma tawassata madkhala, kalimat yusahiluhu, hu domir di situ ya'udu alal hamzi, kembali kepada huruf hamzah. Maka kalau gitu artinya yusahiluhu, maka dia si Imam Hamzah membaca tashil hu akan huruf hamzah. Jadi hu di situ domir kembali kepada huruf hamzah. Al makna, artinya yakni inna hamzata, bahwasanya Imam Hamzah termasuk daripada salah satu imam 7. Imam Hamzah mempunyai dua perawi yang dikenal, yang dimunculkan oleh Imam Ibnul Jazari, yaitu Imam rawi Khalaf, dan kedua rawi Khallad. Bahwa dia membaca tashil Imam Hamzah al-hamzah kepada huruf hamzah. Huruf hamzah yang mana? Al-waqi'ah, yang terletak ba'da alifin, hamzah yang terletak sesudah alif, gitu. Idza kana fi wastil kalimati, kalau hamzahnya itu terletak pada pertengahan kalimat. Bagaimana cara baca tashilnya? Baina-baina, dia baca tashil baina-baina. Sawaun kana maftuhan, baik hamzah tersebut berbaris fathah. Nahu, contohnya doa, ya, doa, tashil baina-baina. Wanida tarat, kalau dia muwaqqaf, ya, gutha, dan gusa'a, tapi gutha, tuh tashil baina-baina. Itu kalau apa? Kalau adanya di tengah-tengah. Lah, kok ini tengah-tengah? Kan kalimatnya ini adanya sepertinya seolah-olah di mana? Di ujung kata. Ini bukan ujung kalimat, asalnya doaan, an. Setelah hamzah ada huruf apa di situ? Doaan. Seolah-olah setelah hamzah ada huruf apa di situ? Ada nun. Doaan, gitu kan? Asalnya kan an. Berarti hamzahnya masih di tengah-tengah atau di akhir? Di tengah-tengah. Kalau dilihat dari tulisan adanya di akhir kan? Sebenarnya ini doaan adanya di mana dia? Mutawassit, wastil kalimah. Paham nggak? Paham nggak? Hah? Jadi kalau gitu, kalau dia di tengah kalimat, maka baca tashil baina-baina. Siapa yang baca? Imam Hamzah. Apalagi abna
wa abnaakum. Abnaana waqaf. Abna wa abnaakum al-waqaf gitu. Wa nisaana, terus wa nisaakum kalau dia waqaf. Jaukum, tashil baina. Kenapa? Karena hamzah yang terletak sebelum sukun, ya, dia apa? Dia berada pada tengah-tengah kalimat, maka dibaca tashil baina oleh Imam Hamzah. Maksuran atau hamzahnya terletak sesudah alif apabila ada di tengah-tengah kalimat, berupa apa? Berupa kasroh. Contoh, minal khaifin. Jadi baca tashil. Kenapa? Berwaqaf dia, karena muwaqaf. Apa? Wal qalaid wa min abaihim alal malaikah bi asmaihim. Ingat catatan, kalau dia berwaqaf. Kalau nggak berwaqaf ya enggak, ini muwaqaf. Israil gitu ya. Madmuman atau barisnya dhammah. Contoh, abaukum wa abnaukum nisaakum haum jaukum yurawun wala yakhfa, dan tidak ada keraguan, annal hamzah, bahwa huruf hamzah fi nahwi, pada contoh du'a, nida'a, gusa'a, itu mutawasitun. Jadi hamzahnya ada di tengah-tengah. Nadhra, mempertimbangkan liluzumil alifi, karena mesti ada alif di situ. Allati hiya iwadun anit tanwin, karena di situ ada iwadun anit tanwin, ada alif lagi kan, ya kan? Setelah a kan an, bisa a kan ada alif situ. Nah, maka di situ dikatakan nadhran, mempertimbangkan liluzumil alifi, karena mempertimbangkan mesti ada alif di situ. Allati hiya iwadun anit tanwin, dan dia sebagai pengganti daripada tanwin. Hiya itu alif sebagai pengganti daripada tanwin. Iwadun anit tanwinil lazimi, pengganti daripada tanwin yang mesti ada lil kalimati, pada kalimat itu. Wali hamzata, jadi kalau saya tanya gusaan, nisaan, shidadan, apalagi nidaan, itu hamzanya mutawassit atau mutatarrif? Mutawassit. Wali hamzata, dan bagi Imam Hamzah fil alifil waqi'ati qabla al hamzatil mutawassitati, bagi Imam Hamzah pada alif yang terletak sebelum hamzah mutawassithah, fi hadhil alati, pada contoh-contoh ini, wa nahwiha, dan contoh-contohnya, ada wajhani, ada dua. Ingat, ada dua. Bagaimana nih Imam Hamzah dalam membaca contoh-contoh di atas? Maka di situ wajhani ada dua. Al-maddul musba'u, ya pertama di 6 harokat. Berapa harokat? 6 harokat. Di miqdar sitti harokatin, ukurannya 6 harokat. Jadi gimana kalau 6 harokat? Doa nida gusa jadi 6 harokat. Yang kedua, cara kedua adalah wal qasru, 2 harokat. Jadi boleh dibaca 6 harokat, boleh dibaca 2 harokat.
Wal qasru, cara kedua adalah wal qasru bimiqdari harokataini. Ukurannya 2 harokat. Mengapa 2 harokat? Amalan bil qaidah, mengamalkan kaidah allati dzakaraha, yang telah musannif sebutkannya fi qauli musannif itu nazim, yang telah nazim sebutkannya fi qaulihi pada ucapan nazim, wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu mazala a'dala. Tuh. Apa itu? Wa in harfu maddin, jika huruf mad qabla hamzin mughayyarin, terletak sebelum hamzah mughayyar, tidak ada huruf mad sebelumnya terletak sebelumnya ada huruf hamzah mughayyar. Jadi hamzah nih, hamzahnya mughayyar, tapi sebelumnya ada huruf mad, ya. Ini nih dengerin, di sini ada hamzah mughayyar, di sininya ada huruf mad atau bi, paham? Ya. Maka yajuz qasruhu, boleh 2 harokat. Wal maddu, dan boleh juga 6. Mazala a'dala, mazala senantiasa, a'dala dibaca sama. Boleh 2, boleh 6. Gitu. Paham itu? Paham itu? Ini masih ada 1 bait ke bawah nih, masih panjang. Mau diterusin apa cukup dulu? Bob? Cukup? Hah? Nanti ini ada penjelasan yang lebih canggih. Karena di situ nanti kalau membuang kalim hamzah pertama bacanya bagaimana, kalau membuang hamzah kedua baca bagaimana, kalau hamzah dua-duanya ada, itu nanti bagaimana caranya untuk supaya dibaca, untuk kalau dua-duanya ada hamzahnya nggak dibuang, bagaimana caranya, bacanya kayak berapa harokat, kan gitu. Nah, para ulama-ulama qiraat dengan memasukkan 1 hamzah lagi, maka menjadi 6 harokat. Maka di situ berlaku seperti mad arid li sukun. Maka panjangnya di situ kayak bada, ya bada'a itu berarti bada, ansha itu kan 2 harokat. Nah, tapi kalau yang dalam kasus gusa'a tadi itu dibaca 6 harokat, mempertimbangkan tadi ada di sini penjelasannya semuanya, ya. Baik, kita terusin apa cukup? Cukup. Ya udah, kalau kata Pak Amin cukup, saya cukup aja gitu. Tadi kan kata Pak Amin cukup, terus apa cukup? Cukup. Ya udah, karena kata Pak Amin cukup, ya sudah segitu aja. Nanti minggu depan wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu mazal a'dala. Jadi intinya begini. Jadi intinya Hamzah, ya, Imam Hamzah, perhatikan di sini huruf Hamzah yang hidup, Hamzahnya hidup ya, yang terletak sesudah alif, terletak dia sesudah alif. Maka di situ ada kalanya terletak di tengah, ada kalanya terletak di, ini kesimpulan nih, ada kalanya terletak di tengah. Jadi ulangi lagi supaya paham. Hamzah, huruf Hamzah, Hamzahnya hidup, dia terletak sesudah alif, ya. Ayo sayang, ada kalanya Hamzah itu ada kalanya di tengah kalimat dan ada kalanya di akhir kalimat. Kalau di tengah kalimat, contohnya malaikah kan gitu, khaifin, nah gitu. Jadi di situ ketika dia waqaf pada kata malaikah khaifin ja'akum, nah, maka Imam Hamzah membaca dengan tashil baina. Perhatikan ketika waqaf, ingat itu, ketika waqaf, ini rumus, ini kaidah berlaku secara umum. Imam Hamzah membaca dengan tashil baina. Kalau apa? Kalau Hamzahnya hidup, dia itu terletak sesudah alif, baik alifnya itu ada di tengah kata atau di akhir kata. Kalau di tengah kata, Imam Hamzah membaca dengan tashil baina. Contohnya mana? Alal malaikah. Cara kedua, alal malaikah. Nah, di sini Imam Hamzah membaca tashil baina. Sedangkan alif yang terletak sebelum Hamzah, ingat alif tuh alif terletak sebelum Hamzah, ya. Itu boleh dibaca dengan 2 wajah. Boleh dibaca dengan qasar 2 harokat.
2 harokat. Mana kaidahnya? Kaidahnya itu wa in harfu maddin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu mazala a'dala. Tuh gitu. Boleh dibaca qasar 2 harokat dan boleh dibaca isba'. Apa itu isba'? Al maddul musba'. Apa itu? 6 harokat. Pertimbangannya gimana? Pertimbangannya kaidah tadi, wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu. Boleh qasruhu, artinya 2 harokat. Yajuz qasruhu, boleh 2 harokat. Mad, boleh mad 6 harokat. Mazala a'dala, artinya senantiasa dibaca adil. Itu. Nah, sekarang itu yang di tengah kata. Bagaimana kalau di akhir kata? Nah, ini yang belum dipelajarin. Saya mau terusin kata pahmi, cukup. Ya udah, saya bagaimana kata pahmi aja. Wallahu alam bissawab. Tandain. Karena kalau saya jelasin tadi tiba-tiba wain harfu maddin, orang nyambung yang baru. Maka saya mulai dari, saya atret, tahu atret? Atret itu saya mundur dari bait 238 239. Paham itu? Baik. Karena kata pahmi cukup, ya saya cukupkan dulu. Wallahu alam bisawab. Saya bagaimana kata pahmi kalau saya? Kita lanjut tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya Al-Furqan fi Tajwidil Quran, karangan Ad-Doktor Nasor Said, ya, di apa namanya, di Universitas Al-Quran dan Qiraat, ya, dan itu adanya di Tonto. Tonto itu daerah Mesir, ya, Tonto gitu. Nah, saya minta minggu depan bahwa yang nadham buku mulai saya terjemahkan, kita mulai dari sore jam 9 kita mulai, supaya jam 9 kita menerjemahkan itu sampai setengah jam, setengah 10 masuk al-wafi, setelah itu masuk tajwid. Jadi satu mata, satu pertemuan kita 3. Kenapa mesti dibaca? Ini ente guru-guru Quran di masyarakat mesti tahu tentang apa menadham itu, karena itu karangan Dr. Kiai Haji Muhsin Salim. Ilmunya yang dia dapati dari tuan gurunya Syekh Abdul Qadir Abdul Azim di Mekah, di Mesir, ya, sampai apa namanya, Syekh Abdul Qadir Abdul Azim itu sebelum kembali ke Mesir dia bilang gini, aku harus kembali ke Mesir gitu. Muhsin katanya, karena kalau manggil muridnya kan gitu, saya manggil Ilham gitu kan, saya panggil Ilham, saya manggil namanya aja gitu kan. Muhsin katanya, habis ilmu aku di sini sama kamu semua, ilmu saya itu udah selesai semua, aku pelajari semua, kamu kuasai semua, maka sudah cukup rasanya, saya mesti kembali itu. Nah, itu dia sanadnya dari Syekh Abdul Qadir Abdul Azim yang terus nanti saya kasih. Kalau kamu sudah punya sanad hafaz, nanti semua di situ ketahuan tuh. Semua sampai ke sahabat, sampai ke Ubaid bin Sobah, terus sampai ke Hafiz, sampai ke Asim, sampai ke Abdurrahman As-Sulami, terus sampai ke atas, sampai ke 5 orang sahabat, sampai ke Rasulullah. Makanya ini harus dikaji, ya. Itu khusus buat apa nama, buat Hafiz. Itu mesti diketahui semua. Kalau nggak bisa saya ngasih ijazah tanpa itu. Jadi itu mesti dibaca dulu sampai selesai. Menjelang nanti penutupan, baru kita penutupan di luar, bukan di sini, dan saya kasih ijazah bacaan Hafiz. Insya Allah. Kalau ngajinya rajin, kalau ngajinya ndut, saya orang kasih. Karena itu pesan guru saya. Kalau dia ngajinya nggak istiqomah, jangan dikasih. Begitu kan. Sebab saya ngeri kalau saya kasih juga, saya melawan. Itu amanat. Karena saya sudah diperbolehkan ngasih ijazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana sekarang? Mana sekarang? Pahmi mana? Saya kalau apa-apa nanya Pahmi aja, soalnya dia ngaji. Halaman 131. Oke, apa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful maddi wal qasri. Definisi mad dan qasar. Definisi panjang, wal qasar dan qasar. Lugatan, apa itu mad? Az-ziyadah. Mad itu adalah tambahan. Wastilahan,
Menurut cara istilah, coba Ustadz Mufarrih, ini kitab Al-Furqan udah pada punya semua belum? Nah, itu tanggung jawab ketua pengajian. Jangan nanti bocah datang ngaji begini, orang megang kitab. Hah? Yang belum punya, tolong dipoto. Nanti dia lihat dari WA dulu, ya. Foto dan di WA. Ta'riful maddi wal qasri, yaitu ta'rif mad dan qasar. Lughatan az-ziyadah. Jadi mad itu artinya tambahan secara arti bahasa lughah. Wastilahan, menurut arti istilah, itolatus sauti biharfin min hurufil maddi thalathati. Memanjangkan suara, bukan a tapi a, memanjangin. Biharfin, dengan satu huruf, min hurufil maddi thalathati, daripada huruf-huruf mad yang tiga. Apa itu huruf mad yang tiga? Al alifu, ya. Huruf yang tiga apa? Al alifi wal wawi wal ya'i, yaitu al alifi huruf alif, wal wawi huruf waw, wal ya'i huruf ya. Tiga huruf ini adalah huruf mad. Kenapa huruf mad? Karena dia keluar dari al jauf, huruf jauf, rongga mulut. Karena terlalu luas, rongga mulut itu kan terlalu luas, maka keluar daripada rongga itu alif, waw, ya, yang disebut dengan huruf mad. Inda mulaqati hamzin aw sukunin, ketika bertemu dengan hamzah dan sukun. Kenapa dia jadi jadi dibaca panjang mad? Ketika dia bertemu dengan waw, alif ketemu hamzah, alif waw ketemu hamzah atau sukun, kemudian dia ketemu hamzah, ya, huruf mad ketemu dengan hamzah, huruf mad ketemu dengan sukun. Maka disitulah kalau dia huruf mad, alif wawiyah ketemu huruf mad, atau alif wawiyah huruf mad ketemu dengan hamzah, maka jelas di situ mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Jadi itu. Tapi kalau dia bertemu dengan huruf mad tabi'i ketemu dengan sukun, maka di situ menjadi mad pada apa? Mad lazim. Wa amal qasru, adapun qasar, apa pengertian qasar? Fahuwa fil lugati, dalam pengertian arti bahasa, al habsu. Artinya al habsu apa? Menahan, ditahan dulu, itu qasar. Wa fil istilahi, pada pengertian istilah, isbatu harfil maddi, menetapkan huruf mad min ghairi ziyadatin alaihi, tanpa adanya tambahan atas huruf itu qasar. Pengertian qasar, mad dan qasar. Jadi kalau mad panjang, qasar nggak ada mad gitu, nggak ada tambahan gitu. Aqsamul maddi, pembagian huruf mad, yang qasimul maddu ila qismaini, terbagi mad kepada dua bagian. Ini kepada dua bagian, asliyin wa far'iyyin, mad asli dan mad far'i. Jadi mad itu sebetulnya pembagiannya cuma dua. Mad, ini mad nih, ini mad dibagi dua. Satu mad far'i, mad asli, yang kedua mad far'i. Mad asli namanya beda-beda. Ada, kalau dalam at-tamhid disebut mad asli itu, dalam kitab tajwid at-tamhid namanya mad dzati, ya, disebut mad dzati. Di sini apa namanya? Ada juga yang disebut dengan mad sighah. Jadi macam-macam namanya. Nah, coba perhatikan. Al-maddul asli, al-maddul asliyu, mad asli, wa huwa al-maddut tabi'iyyu, yaitu mad tabi'i. Mad asli itu sama juga dalam mad tabi'i. Wa ma'nahu, maknanya alladzi la taqumu dzatul harfi illa bihi. Maknanya adalah alladzi la taqumu, yang tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa berdiri, dzatul harfi, zat huruf itu tidak bisa berdiri, illa bihi, kecuali dengan zat huruf itu sendiri. Wala yatawaqqafu, dan tidak bisa bergantung, ala sababin, atas sebab-sebab, ala sababin, atas sebab, min hamzin aw sukunin, dia nggak bisa tergantung dengan sebab hamzah dengan sebab sukun. Itu namanya mad asli. Jadi mad asli itu dia berdiri sendiri, dia tidak bisa berdiri dengan zat huruf itu sendiri, paham? Nah, dan dia tidak pernah tergantung dengan hamzah atau dengan sukun.
Kalau dia tergantung dengan hamzah, bukan lagi mad tabi'i namanya, mad apa? Mad muttasil atau mad munfasil. Kalau dia bergantung mad tabi'i ini bergantung dengan sukun, udah bukan mad tabi'i lagi namanya apa? Mad lazim. Waladdall. Lam pertama sukun kan? Baru lid. Jadi mad lazim mustaqal kalimi, makanya dia berdiri sendiri gitu. Dia masih asli, belum tercampur, masih murni, belum tercampur dengan yang lain gitu. Itu mad asli. Bal yakfi fihi, akan tetapi yakfi cukup fihi pada mad asli itu wujudu ahadi hurufil maddi salasati, adanya salah satu dari huruf mad yang 3. Jadi cukup adanya salah satu mad yang 3, alif, waw, iya, alif didahului fathah, waw didahului dhammah, iya didahului kasroh. Ini cukup dia begitu tuh, cukup adanya salah satu huruf yang 3, maka disebut dengan mad tabi'i. Kenapa disebut tabi'i? Tabiat, tabiatnya emang begitu, orang bisa orang bercampur-campur, paham? Mad tabi'i, mad disebut mad asli, emang asalnya begitu, dia nggak berani macam-macam, asalnya emang begitu. Kalau tanya kenapa itu mad tabi'i, emang itu tabiat asal dari tabiat. Tabiat itu kan nggak bisa dibuat-buat, emang begitu. Kenapa disebut mad asli? Karena emang asalnya begitu, asalnya dia nggak tercampur dengan hamzah atau tidak tercampur dengan sukun, asli dia begitu gitu. Maka dia berdiri sendiri. Nah, wa miqdaruhu, ukuran mad tabi'i harokatani, 2 harokat. Jadi gini, a, i, u, ma, mi, mu. Makanya kalau ada misalnya gini, kalau ada imam saya gini, alhamdulillahi rabbil alamin, kepanjangan mad tabi'inya. Kata kita yang orang-orang awam banget imam suaranya, la ilaha illallah, belajar di mana itu dia kan gitu, di Anu belajarnya, wah udah suaranya enak banget, tajwidnya juga cakep banget. Itu kata dia masih awam. Tapi orang-orang yang ahlul ada, orang yang belajar kepada guru, yang ngajar kepada gurunya lagi, kepada muridnya lagi, itu salah, termasuk salah khofi. Kenapa salah khofi? Mad tabi'i panjangan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup harusnya gitu doang. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup, jangan ditambah-tambahin. Hati-hati, konsisten. Ini dia huruf mad tabi'i, dia masih asli, tabiatnya nggak bercampur. Jangan coba-coba kita ngelebihin, akan jadi rusak, kurang bagus. Bagi orang yang ahlul ada, orang profesional dalam hal menilai tajwid dan menguasai tajwid, ini ada cacatnya nih imam, sedikit aja tuh, cacat nih bocah, cacat nih bocah tuh, paham itu. Tapi yang awam, bagus banget imamnya, cakep banget imamnya tuh. Awam, wajar dia nggak ngerti. Tapi guru-guru Al-Quraniyah yang udah belajar di Al-Quraniyah, orang boleh ngomong bagus, bener itu, bener kata tadi imam, bener, cakep nggak? Cakep, ya sama aja blow onnya ya, gitu. Sering banget itu, sering begitu terjadi. Karena apa? Pengaruh lagu kan itu apa? Sudais, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, biasa gitu kan? Itu hati-hati, salah itu, khofi ya, khofi namanya, cacat itu bagi kita yang ngerti tentang tajwid. Kalau itu kan ada kaitan dengan qiraat mad tabi'i mah gitu ya. Baik, wal harakatu miqdaru qabdil usbu'i aw bastihi,
Dan satu harokat itu ukurannya satu harokat nih, satu harokat yaitu ukurannya membuka usbu jari nih, jari kita dibuka, ini ngepel nih, dibuka, misalnya satu mengatuk, qabdil usbu, menggenggam jari, satu harokat. Kemudian aubasti atau membuka harokat, membuka jari ini jadi dua harokat. Jadi kalau misalnya dibaca a, misal tadi a, maka begini a, tuh, ba, jangan ba, satu harokat. Tapi kalau ba, tuh. Bagaimana kita tahu ini ukurannya? Feeling. Kalau udah profesional, dia sudah bisa membedakan. Membuka. Kalau 6 harokat berarti bagaimana? Ja'a, mad wajib mutasil. Karena dia menjadi mad wajib mutasil arid li sukun, maka boleh 6. Pertimbangannya 6 kok? Kan mad, maaf ya, karena mad wajib itu kan sebenarnya 4 harokat. Untuk Asim riwayat Hafiz 4 kan? 4. Boleh baca 5? Boleh. Apa? Min zil qasidah, tambahan dalam qasidah itu boleh. Itu Syatibiyah loh ya. Boleh dibaca berapa? 5 boleh. Tapi kenapa kita bisa baca 6? Karena alasan 6 ja'a. Misalnya contoh mayyasha yahdi mayyasha, ke-6. Maka ketika kita 6 harokat, di situ adalah muttasil arid lisukun. Apa dibaca 6? Pertimbangannya dia ada pada mad arid lisukun. Muttasil, iya muttasil, tapi arid lisukun 6 harokat. Jadi boleh baca kalau begitu, boleh dia baca 5 atau 4, 5, 6. 5 harokat apa? Min ziyadatil qasid. 6 karena pertimbangan arid lisukun. Dibaca 2 nggak boleh karena mad muttasil. Paham? 4 boleh. Pertimbangannya baca 4 kenapa? Karena 4 itu adalah mad muttasil, dan juga mad arid lisukun juga boleh 2. Boleh 4. Ya, 2, 4, 6. Maka 4. 2 nggak boleh. Karena apa? Ada yang lebih rendah daripada mad muttasil apa? Au badalun. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisal fabadalun. Itu kaidahnya. Kekuatan mad. Ya. Qala, mislu contohnya qala berkata, qala, lafaz qala, yaqulu, qila, segitu aja. Jangan banyak. Wa idza qila lahum, saya tanya, kepanjangan enggak? Kepanjangan enggak? Kepanjangan. Ar-Rahmanir Rahim, panjangan. Apa yang kepanjangan? Mad aslinya, mad tabi'inya. Iyyaka na, kepanjangan enggak? Panjangan. Jadi cukup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau ngelaguin jangan di tabi'i. Kalau mau dilaguin apa? Di mad wajib, munfasil, muttasil, munfasil, lazim, silakan. Badal jangan dilaguin karena sama Asim dengan Asim itu sama dengan apa? Dengan yang lain kecuali Hamzah. Kecuali apa? Waras. Kalau waras 6 harokat, 6, 4, 2, 2, 4, 6. Salah satu badal. Tapi cuman waras doang, perawi waras daripada Imam Nafi yang baca badal 2, 4, 6. Salah satu badal. Tapi kalau yang lain 2. Gitu. Fama yaf'aluhu, maka apa yang dilakukan ba'du a'immatil masajidi, sebagian imam-imam masjid. Nih, dengerin tuh. Sebagian imam masjid memperlakukan tuh madnya lebih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia geterin. Dia pakai geter supaya lebih merdu yang denger. Biar yang denger pada merinding, merinding doang. Orang ngerti. Wa aktsarul muadzin, dan kebanyakan para muadzin juga begitu. Nah, kalau ini saya kurang setuju nih. Karena kalau muadzin itu azan, dia kan muadzin itu kan lafaz, bukan apa namanya lafaz azan. Dia bukan Quran.
sehingga kalau pengarang ini mungkin karena saking apiknya dia, tapi kalau di adzan karena bukan Quran boleh panjang. Ada ulama mengatakan kalau adzan kan lafadz adzan itu kan bukan Quran, jadi kalau bukan Quran mah boleh bebas aja. Misalnya contoh, hayya 'alas shalah, berapa coba saya tanya? Bisa 12 harokat, mau 12 harokat nggak apa-apa kalau adzan. Begitu juga hadis. Hadis tuh ada yang mengatakan pakai tajwid cuman qila sebagian ulama, tapi mayoritas ulama tajwid mayoritas ulama kalau hadis nggak pakai tajwid gitu. Contoh misalnya, contoh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan, kan gitu tuh kalau di di TV Madinah itu kan. Jadi man kan kalau pakai tajwid lo kan baik man kadzdzaba ya lo kayaknya gak enak gitu loh. Jadi makanya kalau hadis nggak pakai tajwid nggak apa-apa, tapi kalau Quran wajib warattilil Qur'ana tartila, begitu gitu ya. Wa aktsarul muadzin, kebanyakan para muadzin minaz ziyadati fil maddi tabi'i, dari menambahkan dalam mad tabi'i kelebihan dalam mad tabi'i, an haddihil urufi, dari batasan para kebiasaan ulama qurra, ai urufil qurra'i, artinya kebiasaan ulama-ulama qiraat itu membaca mad tabi'i itu hanya 2, tapi ini imam masjid dan kebanyakan para muadzin lebih daripada 2. Kalau baca Qur'annya tuh, kalau muadzinnya mah boleh. Kalau coba dah, kalau muadzin dibatasi, Allahu Akbar, mana segitu doang. Sekarang takbir adzan kedua, Allahu Akbar, yang pertama masih cocok 2 rakaat, Allahu Akbar 2 rakaat bener. Tapi coba kalau kedua, yang adzan keduanya Allahu Akbar, lah orang bisa bagaimana mau ngelakuinnya gimana kalau 2 rakaat pakai tajwid kalau adzan. Jadi kita nggak bisa bebas asyhadu an la ilaha illallah, itu boleh karena mad adli sukun, ya kan. Tapi susah orang berseni Allahu Akbar itu benar. Allahu Akbar boleh karena bukan Quran gitu. Jadi lebih daripada 2 rakaat mad tabi'i nggak apa-apa asal bukan Quran. Kalau Quran jangan, hati-hati. Kalau Haji Ansor Imam Istiqlal dia udah paham betul, pokoknya kalau saya masuk Istiqlal dia mad tabi'inya kepanjangan gua getok. Tapi dia udah disiplin, udah internasional kelasnya, jadi nggak bakalan salah tuh. Kalau salah sih mungkin ada ya, bukan salah madnya, salah bacaan lupa misalnya, itu sih pernah ya. Jangankan sekelas kita, sekelas Imam As-Sudai saja suka lupa gitu. Dia Mekah tuh ya kan Ustaz, kita kalau mimpin umroh haji tuh kalau dia lain suka lupa gitu. Apalagi Syekh Hudzaifi udah tua banget di Madinah, suka lupa tuh dia gitu. Tapi itulah al-insan mahallul khata wan nisyan. Mudah-mudahan semuanya pada bisa berangkat lagi ke sono, amin. Kemana? Udah amin aja. Kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah dan ke Al-Madinatul Munawwarah. Saya doain semuanya biar bisa pada kesana barakah Quran. Barakah Quran bisa pada kesana semua, amin. Kalau aminnya lembek, ini perginya lama. Kalau aminnya kenceng, cepet itu. Saya doain yang ngaji malam Rebo, para imam-imam masjid, para guru-guru dan para qori-qori, hafidh-hafidhah semuanya nih malam ini yang belajar malam Rebo, saya doain semua kalian semua bisa berangkat ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah berziarah. Tapi yang gede imam aminnya tuh dia duluan tuh berangkat tuh. Gitu ya. Famin akbahil bid'ah, maka termasuk sejeleknya bid'ah. Masya Allah, ini sih bener-bener
wa asyaddil karohati, dan sangat-sangat tidak disukai, sangat dibenci. Ada orang baca mad tabi'i lebih daripada 2 harokat dalam Quran. Kan kalau dalam syair-syair gimana? Coba kalau dalam lagu-lagu nggak bebas-bebas aja. Contoh, marra'al hubbu sukara sukara mithlana. Boleh kan? Boleh. Itu kan lagu, jadi nggak ada kaitan dengan tajwid gitu. Tapi kalau Quran wajib, haram hukumnya orang baca Quran dia tidak pakai tajwid, dan dianggap cacat kalau dia membaca mad tabi'i lebih daripada 2 harokat. Paham tuh? Oke. Wala siyaman, apalagi waqad yuqtada bihim, terkadang yuktada itu diikuti bihim dengan cara mereka, diikuti mereka tuh. Masjidnya imam begitu, makmum muridnya itu pada begitu. Nih coba ayo semua dengerin baca nih, bagaimana sih Ustaz lagunya orang bisa dengerin. Alhamdulillahi rabbil alamin, muridnya pada ngikut semua, ya imam di mana-mana sama Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nah, itu mad tabi'i. Wallahu alam bissawab. Mad far'i insyaallah minggu depan. Ini emang ya karena kajiannya juga emang perlu diterangin ya. Kalau cuma baca-baca doang mah mungkin maaf kalau baca doang udah nyampe di mana, tapi kan kita yang penting pemahaman, betul nggak? Nah gitu. Wallahu alam bissawab. Silakan yang baca. Tugas siapa? Itu ada 3 cara. Ar-Rahmanir Rahim, Malik 2 harokat, Ar-Rahmanir Rahim, Malik 4 dan 6, 2, 4, 6. Jadi kalau kamu diambil cara dengan cara 6 berarti 2, 4 udah masuk gitu. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Welcome to Bixby. You can الذين يؤمنون بالغيب
Mbak, aku tanya. Dadidu, dadidu, dadidu. Jangan hudan tapi huda, hudam mir rabbihim, huda dadidu. Ulangi lagi. Hudam, jangan hudam nanti kasar. Hudam dadidu, hudam dadidu. Terus ganti siapa lagi? Tuh ganti ininya. Topik yang gantiin siapa? Gantiin dah. Ya, Farid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa ini? Oh, nggak kedengeran soalnya headnya hitam jadi nggak kelihatan orangnya. Kurang, headnya kurang dikit. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو Mari, terusin. Peluang mendingan DKI Banten kalau tartil. Kamu biar ketemu sana, tartil aja. Kalau di Banten selama masih ada kan Banten ambil tilawah. Lawan Fauzi percuma. Raub nih sudah dewasa, sudah semuanya Fauzi. Dia punya nama besar. Kalau saran Nabi kamu mesti lawan. Mau di Banten mau DKI, tapi kalau peluang bagus sama DKI kali ya. DKI aja kali. Kalau DKI nanti mundur, nanti Tangsel. Nanti yang dilawak siapa kira-kira antara Fikri sama Fikri udah juara ya? Berarti si Budiman itu tertarik ke dia, jawab ya. Fikri dewasa ya. Tapi mau nggak Banten tila apa? Artil. Biar peluangnya gede. Mau Banten mau DKI ente. Istiqoroh dulu dah ya, malam ini istiqoroh. Ngomong masih lama nih. Jadi pengen ente biar nasional. Tapi peluang kita cari, barat dia apa langsung nasional coba jadi tilawah berat. Ya, kita ambil barat strategi, kita ngerti lah strateginya. Ntar tahun depan udah juara jatuh, mau udah punya nama. Kalau saran Nabi mah DKI. Di Banten mau udah benci banget mau. Jangan karena Abi. Pokoknya ente putusin dulu. Hati nurani ente mau ke Banten mau ke DKI terserah. Ya, putusin segera ya. Malam ini istiqoroh. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Bagus ya, tidak ada salahnya, dan tajwidnya juga bagus. Ini juga udah mulai syarat, ini udah boleh nih masukin ke MTQ ini. Ya, depan Pondok Aren. Ya, Pondok Aren. Jabid lah gitu, suruh. Siapa lagi? Itu 2, 3. Berapa orang sih tartilnya? Yang 2 mundur. Ya udah, langsung. Yang tilawahnya aja. Oke, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kayak Suhandi. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Allah. Lanjut. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها Allah. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين Coba lagunya robah. Bisa nggak buat lagu yang lain? Jangan satu lagu doang. Coba. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون Jangan panjang, cukup 2 rakaat. Ini ingat, ini as-susi.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم Allah. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق Allahul Azim. Ya, bacaannya sudah bagus, tartil sudah memenuhi syarat, sudah bagus bacaannya. Tinggal diperbanyak lagunya ya, variasinya. Coba Farel sini duduk. Cepetan. Sini Farel. Cepetan kamu kalau disuruh. Duduk sini. Samping. Ya. Nama kamu siapa? Siapa nama saya? Namanya siapa? Bahruddin. Badruddin. PTQ ya? Semester berapa? Sekarang di S2 PTQ. Oke. S1-nya di mana? PTQ juga. Kalau saya PTQ S1, S2 IIQ, S3 PTQ lagi. Saya nggak mau jauh dari Quran. Biar berkah itu ya gitu. Alhamdulillah berkah. Mukanya hampir sama soalnya berdua. Nengirnya sama, mukanya sama. Rasa tadi ini Pak Harel lah siapa yang baca. Jadi ya udah saya cuma mau ngakurin aja berdua. Mukanya sama Pak Harel. Jadi kamu tuh kayak pinang di belah dua gitu. Ya, insyaallah. Bagus. Sama coba, sama nggak? Mirip-mirip. Baik, yang terakhir siapa? Masih ada dua lagi. Berapa orang lagi? Bengong. Ham, tilawah. Waduh, siapa yang mau dong? Sajian Ansar, baca pakai tilawah. Ayo pakai tilawah baca. Dia siap. Kamera sudah dipasang. Udah siap? Ya. Buka aja suaranya. Ayo guys. Tilawahnya berdua ya? Tilawahnya 2 orang ya malam ini? Ya.
Allah, ya lanjut. Jawabul jawab. Qala coba. Qala anbi'uni bi'as ma wa ula wa in terus. Ada dua cara ya, ada qasar, isqat ya. Isqat lanjut
Allah Allah. Qala ya Adamu ambihum ya, bukan ambihum. Ambihum. Ulang. Ulang. Allah. Terus ya. Kalau bisa usjudu, atau dari pasajadu boleh. Lanjut.
Terus wangkula ya. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا ulang agak paras. Kalau bisa ulang lagi. Qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum Jadi ada kurang stabil di mustaqarru wa mata'un itu, ada stabil anunya, nadanya. Coba ulang lagi. Gitu. Terus balik Bayati. Oh
semuanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah alihil ala rasulillah wa sahbihil akhyar. Al-Fatihah. الفاتحة.